Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai sama judulnya, di video kali ini Kak Git akan membahas tentang perkalian suku aljabar. Sebelum bahas materi yang lebih dalamnya lagi, kita pahami dulu konsepnya ya. Setiap perkalian antara angka dengan huruf, misalnya 2 dikali X, ini hasilnya jadi 2X gitu. Minus 5 dikali Y, ini jadinya minus 5Y gitu ya. 4 dikali M kuadrat, ya ini hasilnya 4M kuadrat. Terus misalnya 3 dikali N pangkat 5, jadinya adalah 3N pangkat 5. Itu kalau perkalian konstanta dengan huruf gitu ya. Gimana kalau perkalian antara huruf dengan huruf? Misalnya X dikali X. Nah ini tuh kalau perkalian ya, terus basisnya sama nih, sama-sama X. Dia kan kalau nggak ada pangkatnya ini berarti pangkatnya tuh 1 gitu. Nah tinggal ditambahin aja pangkatnya. 1 tambah 1 berarti ini jadi X pangkat 2 atau X kuadrat. Terus setiap Y dikali Y, berarti ini jadinya Y kuadrat atau Y pangkat 2. Terus M dikali M, ini juga jadinya M pangkat 2, dan seterusnya. Nah, gimana kalau pangkatnya beda? Misalnya, X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Tinggal tambahin aja pangkatnya sebenarnya, jadi X pangkat 5. Terus M pangkat 2 dikali M pangkat 5. Jadinya M pangkat 7. Ya, 2 tambah 5 kan 7. Terus misalnya N dikali N pangkat 2. Ini nggak ada pangkatnya berarti 1. 1 tambah 2 jadinya 3. Berarti N pangkat 3. Itu kalau hurufnya sama. Kalau hurufnya beda, misalnya X dikali Y, ya jadinya XY tulisnya. Gitu ya. Terus M dikali N, ya jadinya MN. Atau misalnya M kuadrat dikali N, ya jadinya M pangkat 2N. Kayak gini. Nah, penulisannya itu sesuai dengan urutan abjad ya. Jadi M sama N itu kan duluan M. Jadi makanya M di depan. Kalau misalnya Y dikali X, nah kan X duluan, tetap tulisnya XY. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba kombinasikan antara angka dengan huruf. Jadi ada variabelnya, ada koefisiennya juga. Misalnya 2M dikali 3N. Nah, ini jadinya 2 dikali 3, 6. Terus M dikali N, 6MN. Gitu ya. Terus 3X dikali 5X. 3 dikali 5, 15X dikali X. Jadinya X kuadrat, berarti 15X kuadrat. Terus minus 4X, gitu ya, dikali 2XY. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Minus 4 dikali 2, itu minus 8. X dikali X jadinya X pangkat 2, ya kan? 1 tambah 1 kan? Terus ada Y-nya di sini, ya udah tinggal ditulis Y. Berarti hasilnya minus 8X kuadrat Y. Kita coba lagi ya, misalnya minus 5P gitu dikali 4P kuadrat Q. Oke. Nah, ini jadinya minus 5 dikali 4 jadi minus 20. P pangkat 1 sama P pangkat 2 dikaliin jadi P pangkat 3, terus ada Q-nya. Nah, coba lagi, 2P kuadrat Q dikali 2P Q kuadrat. Oke, 2 kali 2, 4. P pangkat 2 kali P pangkat 1, jadinya P pangkat 3. Terus Q pangkat 1 kali Q pangkat 2, Q kali Q kuadrat ya. Jadi Q pangkat 3, kayak gitu. Oke, yang berikutnya, di sini ada perkalian suku 1 dengan suku 2 atau lebih. Ini menggunakan sifat distributif pada perkalian ya. Ini di SD udah diajarin sebenarnya kalau sifat distributif tuh yang misalnya A dikali B tambah C gitu. Ini sama dengan dikaliin gini, A dikali B gitu ya. Kemudian ditambah A dikali C. Nah, konsep ini yang digunakan gitu. Contohnya nih, contoh misalnya pertama tuh X dikali X tambah 2. Ini yang gampang dulu deh. Nah, ngerjainnya tuh berarti X dikali X gitu ya. Jadinya X pangkat 2 gitu kan. Terus X dikali 2 jadinya 2X. Berarti ditambah 2X. Kayak gini. Atau misalnya di sininya X kuadrat dikali X kurang 5
gitu. X kuadrat dikali X, jadinya apa? X pangkat 3. Terus X kuadrat dikali minus 5, berarti minus 5 X kuadrat. Terus kalau di depannya ada angkanya, misalnya 3P dikali P kuadrat tambah 1. Gini, 3P dikali P kuadrat, jadinya 3P pangkat 3. Terus ditambah 3P kali 1, berarti jadinya 3P. Oke, kita beralih yang lebih kompleks lagi. Misalnya di sini ada 5XY dikali 2X ditambah 3Y. Gini. Ngalinnya kayak biasa aja kayak tadi konsepnya satu-satu. Ini ke sini berarti 5 kali 2 10 gitu ya. X dikali X jadinya X kuadrat, terus ada Y-nya. Kasih di sini. Oke, jadinya 10X kuadrat Y. Terus 5XY dikali 3Y. 5 kali 3 plus 15 ya. Terus Y kali Y kan Y kuadrat, tapi ada X-nya. X duluan ditulis, jadinya XY kuadrat. Nah, kayak gini hasilnya. Ini untuk perkalian yang suku 1 dengan suku 2. Jadi suku 1 nih dia sendirian gitu kan. Terus di sini suku 2 dia ada berdua nih. Gitu. Gimana kalau yang sukunya lebih dari 2? Misalnya 2P dikali P kuadrat dikurang PQ ditambah 5Q. Misalnya gini. Sebenarnya caranya sama aja, dikaliin dengan menggunakan sifat distributif. Ya tinggal, kalau tadi kan berdua berarti 2 kali ngaliinnya. Kalau ini ada 3 suku nih, ya berarti 3 kali. Pertama ini ke sini dulu, 2P dikali P kuadrat berarti jadi 2P pangkat 3 gitu ya. P pangkat 1 sama P pangkat 2 gitu kan. Ini kali ke sini. Ini kalau nggak ada angkanya berarti dia 1 di sini. 2 kali min 1 minus 2 gitu ya. Terus P kali P pangkat 2 P kuadrat, terus ada Q-nya. Nah, yang terakhir 2P dikali 5Q, 2 kali 5 itu plus 10, P kali Q, ya tulis aja PQ. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, terakhir nih di bagian ini, saya punya satu soal yang lebih panjang lagi nih, bentuknya ada 2 gini. Ini suku 2 kan sebenarnya suku 1 dikali suku 2, tapi dia harus satu-satu gini. Nah, 5 kali 2 berarti 10X ya. 5 kali 2X, 5 kali 3 berarti plus 15, terus minus 4 dikali X berarti minus 4X, minus 4 dikali minus 1 berarti plus 4. Nah, kalau udah kayak gini, ini masih bisa disederhanain. Ya, yang suku sejenis, ini 10X sama minus 4X itu bisa digabungin. Tinggal hitung koefisiennya aja, 10 dikurang 4 gitu, berarti 6 ya, 6X gitu kan. Terus yang ini nih yang konstanta 15 ditambah 4 itu plus 19. Nah, perkalian yang ini tadi hasilnya adalah yang di sini. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.